Salam saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Pesan Tuhan bagi kita hari ini, jangan sampai ada di antara kita menjadi Kristen yang suam-suam kuku. Mengapa? Dalam kitab Wahyu, yaitu kitab yang menubuatkan keadaan gereja di hari-hari terakhir, justru Tuhan menegur dengan keras anak-anak Tuhan yang suam-suam kuku secara rohani. Mari kita baca dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, dimulai dari ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-22. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, dia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, dia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah dia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, dari nats Alkitab yang baru saja kita baca, kita bisa melihat Tuhan Yesus sangat menolak iman yang suam dari jemaat Laodikia. Tuhan berkata, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ini merupakan kata-kata yang menakutkan dari Sang Pencipta, yang adalah hakim yang akan memutuskan akhir dari kehidupan setiap orang, saudara. Ada beberapa poin yang perlu kita pahami tentang mengapa seorang Kristen menjadi suam secara rohani dan apa yang menjadi ciri-ciri khas seorang percaya hidup dalam kesuaman rohani. Kalau kita mengacu kepada gereja Efesus dalam kitab Wahyu, maka bisa dipastikan ketika seorang percaya sudah mulai meninggalkan kasih yang mula-mula yang diterima dari Tuhan dan kembali kepada daging, maka itu menjadi akar permasalahan rohani. Sudah pasti rohaninya mulai kering tanpa kehidupan yang segar dari Roh Kudus. Poin selanjutnya yang menjadi penyebab seorang percaya menjadi suam secara rohani adalah ketika seorang anak Tuhan gagal dalam menyangkal diri dan memikul salib dalam mengiring Tuhan Yesus. Lukas 9 ayat 23 berkata, kata Yesus kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ayat ini tidak asing bagi pengikut Kristus, tapi yang perlu kita harus melakukannya. Tidak cukup hanya sekedar membaca dan mengetahuinya, dan kita tidak bisa kesampingkan bahwa memang kita harus menyangkali dan mendisiplin keinginan daging yang tiap-tiap hari berusaha menghalangi kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ada begitu banyak salib dengan kekuatan Roh Kudus harus kita pikul dengan rela demi mentaati Tuhan. Sayangnya ada begitu banyak orang percaya gagal dalam hal ini, sehingga roh suam itu menggerogoti kerohanian mereka dan ibadah mereka mulai kehilangan spirit, kemudian berubah menjadi rutinitas.
Poin berikutnya, penyebab kesuaman rohani adalah ketika seorang anak Tuhan gagal menjaga hubungannya dengan Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal yang ke-15 dari ayat yang keempat dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau dia tidak tinggal dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak akan berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Di ayat selanjutnya Tuhan Yesus menegaskan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini pentingnya menjaga hubungan yang konsisten, tetap intens setiap hari dengan Tuhan. Dan ada banyak orang percaya gagal dalam hal ini. Segera kembali ke daging dan menyepelekan persekutuannya dengan Tuhan yang menyebabkan kesuaman rohani itu terjadi. Kemudian kita lanjutkan dengan apa yang menjadi ciri seorang yang suam secara rohani. Tentu yang paling terlihat adalah ibadahnya menjadi sekedar lahiriah. Pelayanannya tidak mengalir dalam roh. Tidak dapat dipungkiri bahwa orang yang suam secara rohani akan mengerjakan tugas-tugas pelayanan tanpa takut akan Tuhan dan tidak lebih dari melakukan tugas-tugas rutinitas seperti pekerjaan-pekerjaan lainnya. Sama seperti jemaat di Laodikia, orang Kristen yang suam akan memiliki pengertian yang keliru tentang dirinya. Mereka berkata, aku kaya dan aku sudah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Bisa saja seorang pelayan yang sudah suam secara rohani terlihat baik dalam mengerjakan tugas-tugas pelayanan, tapi sebenarnya sudah kehilangan kuasanya, seperti yang juga diperingatkan oleh Timotius. Demikian juga dalam teguran Tuhan Yesus kepada jemaat di Laodikia, engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Tapi Tuhan Yesus menginginkan semua orang-orang yang suam secara rohani untuk kembali kepada Tuhan dan dipulihkan. Maka Tuhan Yesus mengatakan dalam Wahyu 3 ayat 18, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Kata membeli dalam ayat ini menegaskan bahwa seorang yang sudah suam secara rohani harus ada usaha yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan emas, pakaian putih, dan minyak. Emas berbicara tentang kemurnian dari firman Tuhan yang diurapi oleh Roh Kudus. Sedangkan pakaian putih berbicara tentang kehidupan orang rohani yang sesuai dengan firman Tuhan, harus menjadi pelaku firman. Kemudian minyak di sini berbicara tentang pengurapan Roh Kudus yang bisa didapatkan melalui hubungan dan persekutuan dengan Tuhan yang dibangunkan kembali. Jadi kesimpulannya, seorang yang sudah suam secara rohani harus memiliki tekad dan penyangkalan diri untuk bersungguh-sungguh memohon ampun, bahkan melakukan doa puasa untuk mencari Tuhan, menemukan kembali kasih yang mula-mula dan kesegaran rohani dari Roh Kudus, memberi waktu yang bersungguh-sungguh untuk merenungkan firman Tuhan, meninggalkan semua penyebab kesuaman rohani, mendisiplin diri sendiri untuk selalu berkata tidak kepada dosa dan kekuatan daging, dan bertekad untuk maju terus di dalam Tuhan. Jangan pernah lagi menoleh ke belakang. At the end, saudara, jangan lupa bahwa orang yang suam secara rohani akan dimuntahkan oleh Tuhan Yesus, yang artinya tidak akan beroleh hak untuk masuk dalam kerajaan sorga. Jika tidak ke sorga, berarti ke neraka. Jadi biarlah firman ini menghasilkan perubahan dalam diri setiap pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.